yang diperlukan per siswa per bulan 150.000 Pak. Jadi ini kurang. Jadi kalau bicara sekolah gratis, tentu saja ada yang menjadi pembebanan. Jadi kalau disebutkan siapa yang digratiskan, itu tergantung dari kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah, sementara kepada sekolah negeri. Bagaimana sekolah negeri daya tampungnya kurang? Disinilah peran dari swasta. Sekolah swasta katanya mahal. Tidak, sekolah swasta kita sebut terjangkau. Karena siswa yang tidak mampu, tapi yang perlu saya tekankan juga, sekolah swasta ini adalah sekolah yang juga berkualitas. Jangan berasumsi kalau tidak diterima negeri, swasta itu adalah pinggiran atau buangan. Ini tidak tepat. Sekolah swasta ternyata juga jadi pilihan. Saya ambilkan contoh, misalnya kemampuan daerah, kemampuan pemerintah daerah. Satu sekolah daya tampungnya 100. Yang mendaftar itu 200. 200 ini anak pintar semua, Pak. Tapi mau diapakan yang bisa diterima hanya 100. 100 lagi masuk ke swasta. Yang tidak mampu jadi tanggung jawab pemerintah dengan beasiswa tidak mampu. Tapi yang mampu sekolah swasta ya tetap bayar, Pak ya. Karena pendidikan ini mahal dan juga harus didukung secara penuh pemerintah dan masyarakat. Karena kalau semuanya digratiskan, maka pemerintah akan berinisiatif mencari tambahan penghasil pendapatan asli daerah, maka ditingkatkanlah retribusi pajaknya, beban lagi ke masyarakat kan begitu. Bagaimana kalau Pak Ahmad Ramli sendiri begitu melihat yang sudah disampaikan tadi Pak, itu di SMK Negeri 4 sendiri memang tidak ada yang gratis gitu Pak ya, dan memang siswa juga harus membayar begitu. Bagaimana Pak? Memang ada yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hari, siswa SMK ini kan banyak kegiatan prakteknya Mbak ya. Nah kegiatan prakteknya ini yang biasanya dibantu oleh orang tua. Untuk di kelas 2 itu saja mereka harus PSG 2 bulan sampai 6 bulan. Itu harus bayar begitu Pak mereka PSG? Karena dia di sini semua mereka lakukan karena pembiayaan kan. Misalnya dia membuat laporan, kemudian pembiayaan lain mulai monitoring dan sebagainya itu dilakukan oleh guru bersama siswa. Jadi itu yang paling minimal 2 bulan. Yang paling lama itu bisa 6 bulan. Itu yang khususnya kalau yang seperti Pak Karim itu kadang-kadang sampai 6 bulan. Karena untuk alat-alat berat dan sebagainya itu nggak bisa cukup waktu hanya 2 bulan saja. Nah itu biayanya juga semakin lama semakin besar. Nah ini tentunya dari orang tua juga diharapkan bisa memahami hal itu, bahwa yang namanya istilah sekolah gratis itu memang kalau di SMK itu ya harus dipahami bahwa namanya sekolah ini memang kalau kita sebagai guru ini riskan juga kalau di masyarakat itu boomingkan yang namanya sekolah gratis itu. Iya. Karena yang gratis nanti yang kaya juga menganggap itu gratis juga. Karena yang miskin juga kesian juga kan gitu. Iya. Baik. Ya, gitu. Pak Harimurti Pak, ini mungkin karena waktu kita sudah terbatas, bisa memberikan komentar lagi mengenai perkembangan SMK ini. Jadi begini ya, saya mohon kepada masyarakat Samarinda dan saya minta kepada para pengelola sekolah menengah kejuruan swasta, ini saya minta meningkatkan mutu, ya kan? Karena apa? Saat ini masyarakat itu membutuhkan Anda, tapi juga kualitas ini yang perlu dijaga. Jadi kalau sekolah negeri, karena saya lihat memang daya tampung sekolah negeri ini sangat terbatas sekali, dan saya untuk jangka waktu pendek tidak akan membuka sekolah-sekolah kejuruan negeri. Karena apa? Saya akan mengatasin yang masih menumpang ini. Nah, makanya saya minta supaya swasta ini membenahi diri. Makanya saya ajak di sini untuk dialog ini juga kepada sekolah-sekolah swasta yang lain bersama-sama lah, supaya terus kemudian pendidikan ini juga begitu. Saya minta kepada swasta bagaimana sekolah dan itu terjangkau juga, karena ada juga subsidi dari pemerintah lewat dana BOS maupun insentif guru kan juga swasta itu ada juga Mas, ada juga. Baik, Pak Sarono Pak, mungkin sedikit saja nih, singkat saja begitu untuk kewenangan kami dan amanah bagi kami adalah memberikan supporting kebijakan dan penganggaran. Kami mengharapkan Dinas Pendidikan sebagai leading sektor untuk mengembangkan mutu pendidikan, bekerja keras. Tugas kami adalah selanjutnya setelah kami mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan perhatian kepada guru dengan insentif guru, perhatian kepada siswa dengan busda,
dan yang lainnya. Kami masih punya tugas lagi untuk menyempurnakan. Target kami sekolah-sekolah negeri atau swasta yang masih kekurangan sarana, kami punya tugas untuk itu. Dan ini menjadi kerja keras kami untuk bernegosiasi kepada pemerintah provinsi, bahkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan alokasi tambahan kepada Kota Samarinda untuk terselesaikannya sarana pendidikan yang ada di Samarinda. Iya, baik. Dan Pak Abdul Karim nih Pak, Oke. sebagai penutup dukungan Bapak ataupun juga motivasi kepada warga masyarakat supaya tidak takut begitu untuk tetap bersekolah di sekolah swasta, begitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi itu sekolah Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu didirikan untuk menyantuni kaum du'afa. Ya, ya. Jadi kita juga punya yang namanya beasiswa du'afa. Jadi juga nggak gratis juga, cuma ada yang bayar. bayar. Nanti kita carikan donatur. Jadi lebih jeli daripada yang bom pos itu kan masih mungkin berdasarkan keterangan RT. Kalau kita enggak, investigasi lapangan. Langsung gitu Pak. Kalau memang anak itu benar-benar harus gratis, ya kita carikan itu. Ya sampai saat ini Subsidi silang. enggak Pak, langsung Pak. Bukan subsidi silang. Jadi dari donatur nanti kalau Pak Sarmono pengen ngangkat Iya, anak iya. asuh, Bapak tinggal pilih apakah Bapak bayar langsung, apakah bayar tersembunyi, bagaimana cara bayarnya. Itu begitu juga dari BPD Syariah sudah siap, kemudian dari Absen Alba itu juga sudah siap. Ya intinya jangan khawatir masalah dana. Jangan khawatir sebenarnya. Baik, sayang sekali Pak, waktu kita sudah habis untuk Halo Samarinda sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di studio TVRI Kaltim. Dan saudara pemirsa, terima kasih juga kami sampaikan kepada Anda yang sudah bersedia menelpon bersama kami, dan dari jam 5 tadi juga sudah hadir bersama kami di depan layar televisi Anda. Inilah akhir dari Halo Samarinda sore hari ini, dan semoga pendidikan di khususnya sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta di Kota Samarinda semakin maju. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Arwisya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.